Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Saya berharap semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan sehingga kita dapat belajar dengan lancar dan maksimal. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai esensi layanan bimbingan konseling pada jalur pendidikan. Oke, seperti ini ya esensi bimbingan konseling pada jalur pendidikan. Oke, mungkin yang kita tahu selama ini ya sekolah itu hanya ada satu ya, sekolah gitulah intinya. Tapi sebenarnya dalam pendidikan ini ada formal, non formal, dan informal. Dan lebih lanjut kita akan bahas satu persatu beserta bagaimana nanti bimbingan dan konseling akan berada dalam berbagai jalur tersebut. Oke, yang pertama ini ada jalur formal, di mana pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur. Jadi siswa ini mendapatkan pendidikan teratur. Kita masuk jam 7, pulang jam 2 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat itu setiap hari, kecuali hari-hari libur misalnya. Sistematis, jadi di situ ada sistem, ada pola tertentu yang dianut, kemudian bertingkat. Jadi mulai dari SD, melanjutkan ke SMP, ke SMA, dan seterusnya. Dan juga ada syarat-syarat yang jelas. Jadi di sini diatur dan ditetapkan aturan-aturan tertentu atau syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh siswa atau peserta didik. Nah, ini dikaitkan dengan bimbingan konseling, BK di sini merupakan bagian integral dalam pendidikan. Maksudnya, kegiatan BK diselenggarakan di sekolah ini tidak lepas dari penyelenggaraan pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak lepas dari BK, harusnya begitu ya. Jadi ketika menyelenggarakan pendidikan juga harus menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Nah, ketika menyelenggarakan bimbingan dan konseling, ada upaya untuk pendidikan. Masih ingat ada landasan pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi ketika di sekolah siswa hanya diajarkan untuk pinter, berarti dia belum melalui proses pendidikan. Dia hanya melalui proses pembelajaran. Pendidikan itu kan ya dari segi intelektualnya, dari segi sosialnya, dari segi moral, akhlak. Nah, ini yang penting, moral dan akhlak ini yang penting. Jadi orang dikatakan berkualitas, orang pinter itu ya kalau dari nilainya oke ya, dia mampu menyerap pelajaran yang diberikan dengan baik, kemudian dia mampu bersikap dengan baik, kemudian dia bisa bersosialisasi dengan baik, dia punya karakteristik pribadi yang baik. Nah, ini yang dikatakan pendidikan itu sukses. Jadi mencetak manusia yang seutuhnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Kalau di ranah SMK ini ada prakarin, dikatakan prakarin ini atau mungkin PKL atau magang sesuaikan dengan istilah di masing-masing sekolah seperti itu ya. Jadi guru BK akan sangat berperan dalam kegiatan praktek atau magangnya siswa tersebut. Jadi guru BK yang akan menjadi tonggak utama mencarikan mitra yang dimana tempat tersebut nanti bisa ditempati oleh siswa yang akan praktek kerja. Kalau guru kelas yang ikut menangani ini, guru kelas akan keteteran karena guru kelas juga punya tanggungan dari segi administrasi ya, nulis rapor, dia membuat laporan kegiatan siswa dan sebagainya, ngajar, menyiapkan materi. Nah, kalau ini kan memang karena guru BK itu nggak ngajar, jadi dia juga mencari koneksi ataupun dukungan sistem di mana nanti siswanya akan praktek. Oke, seperti itu. Kemudian kalau di SMA ada studi tour. Studi tour ini mungkin orang-orang anggapnya ya tamasya gitu loh, enak ya tamasya. Padahal di balik ini ada kegiatan BK yang namanya karya wisata. Jadi dari karya wisata ini siswa juga mendapat pengetahuan yang baru. Misal pergi ke Candi Borobudur. Jadi di sana itu nggak cuma senang-senang melihat-lihat pemandangan, selfie-selfie pulang, jajan, tidak. Seharusnya ada laporan yang dibuat oleh siswa. Jadi mereka juga mempelajari sesuatu yang tidak pernah dia pelajari di sekolah selama ini, sehingga perlu adanya kunjungan ke tempat tertentu seperti itu.
Kemudian ada kegiatan kesiswaan, semacam OSIS, semacam ekstrakurikuler. Nah, ini BK juga hendaknya terlibat. Tapi kok ada ya sekolah yang tidak melibatkan BK? Ya, memang setiap sekolah itu punya yang namanya pemangku kebijakan masing-masing, dan kadang-kala pemangku kebijakan ini tidak paham dengan aturan main atau cara kerjanya BK, di mana BK harus berada. Jadi BK ya wes dikasih tugas mengatasi masalah siswa-siswa yang bermasalah gitu. Padahal seharusnya sebelum siswa ini terkena masalah, tentunya BK itu harus berperan untuk mencegah agar siswa tidak terkena masalah. Ada fungsi yang namanya preventif, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kegiatan kesiswaan kayak OSIS misalnya, itu kan siswa kadang-kala keteteran. Dia ada yang memanfaatkan untuk bolos, biar nggak ikut jam mata belajarnya. Pak inilah, ini anggap aja ada rapat gitu, minta surat dispen misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu dicegah. Jadi BK yang tahu kondisi yang seperti ini. Jadi dia tuh harus punya tanggung jawab, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab para anggota OSIS. Nah, itu ada kegiatan yang diberikan oleh BK, nanti diberikan narasumber tertentu. Jadi kalau dia ikut kegiatan di luar pelajaran, ya pelajarannya jangan ditinggal, seperti itu. Karena kebanyakan malah memanfaatkan momen bisa keluar kelas, tapi ternyata izinnya itu ada rapat OSIS, padahal dia ke kantin, misalnya seperti itu. Atau yang memang benar-benar ngurusi OSIS sampai dia melupakan akademiknya sehingga nilainya jeblok seperti itu. Padahal dia punya cita-cita mau masuk ke UIN Malang misalnya. Jadi dia apa, kalau nilainya nggak bagus kan nggak bisa masuk. Kalau dia mau ikut SNMPTN kan dilihat nilainya, misalnya seperti itu. Kemudian ada kegiatan untuk guru. Kok bisa ya beta terlibat kegiatan untuk guru? Oke, kita lihat guru ini manusia juga. Dia kadangkala juga ada kejenuhan, ada rasa tertekan atau stres karena pekerjaan, karena masalah-masalah tertentu. Nah, ini perlu ada refresh. Misal guru saat ini mengalami eh, apa ya, tekanan karena ada pembelajaran sistemnya daring, dan saat ini sudah mau offline lagi, penyesuaian lagi, kegiatannya beda lagi. Ini kan kalau guru ini terus-menerus berkutat dengan hal-hal yang demikian, ini secara mental dia akan merasa kurang sejahtera gitu loh intinya. Jadi guru BK bisa mencarikan narasumber di mana bisa untuk memberikan atau merefresh kembali para guru-guru ini dengan kegiatan misal peningkatan soft skill ataupun eh, problem solving dan sebagainya. Ya, kita tahu kalau berbagai persoalan itu kadang bermula dari masalah psikologis. Karena stres, karena pekerjaan, akhirnya guru eh, memukul siswanya. Karena dia tuh lagi kondisinya nggak bagus ya. Lagi stres, terus siswanya ini kok nyebelin gitu loh. Akhirnya ada tindakan penganiayaan. Nah, ini bahaya kan jadinya seperti itu. Makanya guru itu perlu sehat secara fisik dan juga secara mental. Makanya ada diberikanlah kegiatan misal outbound atau apa untuk guru-guru. Nah, ini yang memfasilitasi adalah pihak BK. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada pendidikan non formal. Jadi dalam undang-undang ini sudah dinyatakan pendidikan non formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti. Nah, sebagai pengganti ini maksudnya semacam paket A, B, C ya. Ini kan menggantikan ketika mereka tidak bisa sekolah secara formal. Jadi masih ada kesempatan untuk ikut pendidikan. Nah, ini ikutnya non formal. Menambah misal siswa di sekolah X, aduh kurang bisa nih materi matematika, ikut dong les di lembaga kursus les tertentu, les matematika atau les bahasa Inggris. Nah, ini juga yang diikuti itu adalah pendidikan non formal atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kenapa kok dikatakan sepanjang hayat? Karena peserta atau warga belajar ini, di sini dikatakan warga belajar, di sini tidak dibatasi usia tertentu. Jadi tidak dibatasi usia tertentu itu maksudnya mereka yang tidak bisa ikut sekolah formal silahkan, misal usianya 40, 50 tahun juga boleh. Nggak kok terus, ih mbah sudah tua 40 tahun udah nggak usah ikut. Misalnya begitu, tidak, masih boleh usia berapapun. Oke.
Jadi cakupan dari pendidikan non formal ini ada pendidikan kecakapan hidup, di mana mungkin ada les kepribadian, ada les terkait make up misalnya untuk dia bekerja. Nah, ini untuk kecakapan hidup. Ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Ada les model misalnya, les musik. Nah, kemudian ada pendidikan kepemudaan. Ini semacam karang taruna ya. Kalau di desa atau di daerah-daerah itu, kalau ada warga yang repot, mungkin punya gawe, ataupun ada yang meninggal, itu pemuda yang terdepan gitu istilahnya. Jadi mereka yang punya waktu lebih dibandingnya sudah berkeluarga, punya energi lebih juga. Jadi mereka yang akan mengeksekusi gitu istilahnya. Dan bagaimana cara mereka itu untuk apa istilahnya ya, berbaur dengan masyarakat, bagaimana cara mereka untuk membantu masyarakat dan sebagainya, ini adanya di sini. Dan ini nggak dapat ijazah gitu loh, ini karena ini non formal. Kemudian ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga tertentu yang menaungi terkait kesejahteraan perempuan. Ada pendidikan keaksaraan. Ini untuk memberantas buta huruf gitu ya. Jadi ada pendidikan keaksaraan. Ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Ini harusnya di-enter ya. Ini biasanya diselenggarakan oleh BLK di bawah naungan Dinas Sosial. Jadi mereka-mereka yang biasanya setelah lulus sekolah belum bekerja atau menganggur itu ikut, dan mereka belum punya keterampilan tertentu, ikut ini pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan itu biasanya dibantu oleh dinas terkait untuk bisa untuk berwirausaha sendiri, misal menjahit, kadang tata boga atau memasak, kadang juga terkait otomotif atau tukang kayu itu. Nah, kemudian ada pendidikan kesetaraan, ini yang sudah saya sampaikan terkait paket pendidikan paket A, paket B, dan paket C. Oke, ada juga pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan. Oke, nah bentuknya di sini ada lembaga kursus, kemudian ada lembaga pelatihan. Makanya sering kita LP bukan lembaga pemasyarakatan ya, LP, lembaga pelatihan apa, ada pelang kayak gitu. Nah ini berarti pendidikan non formal. Kemudian ada kelompok belajar, ada pusat kegiatan masyarakat atau PKBM. Kalau saya tahu PKBM itu ada di daerah jalan apa ya, daerah dekatnya Pondok Sabilul Hikmah yang anak jalanan itu, Suhat masih terus, itu ada PKBM Zam-Zam namanya. Kemarin sempat mengunjungi itu. Kemudian ada majelis taklim, kemudian atau satuan pendidikan yang sejenis. Oke, jadi pendidikan non formal ini ada yang dihargai setara dengan program pendidikan formal ketika dia sudah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang dipercaya oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Jadi tidak perlu khawatir, kalau paket ABC jelas nanti hasilnya bisa kok dianggap sesuai dengan ijazah, bisa dipakai untuk melamar kerja, bisa dipakai untuk daftar kuliah misalnya, seperti itu. Misalnya pun lembaga pelatihan ataupun kursus ini juga bisa ketika sudah ada penyetaraan atau disetarakan. Nah, tujuannya di sini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi adanya pendidikan non formal ini jelas sangat mendukung sekali bagaimana nanti warga ini akan lebih sejahtera. Jadi dia punya potensi, dia punya keterampilan, tapi dia nggak punya ijazah, akhirnya nggak bisa ngelamar kerja. Ikutlah paket. Nah, akhirnya dia punya ijazah, bisa ngelamar kerja, keterampilannya bisa tersalurkan. Atau dia yang nggak punya keterampilan, nggak punya pekerjaan, akhirnya diberikan kursus atau pelatihan, punya keterampilan, bisa buka usaha sendiri, misalnya seperti itu. Nah, ini juga sangat bermanfaat. Oke, nah kalau kita
sambungkan dengan kegiatan bimbingan konseling, ini warga belajar, ini kan kondisinya sangat beragam, mulai dari usianya yang sangat beragam, latar belakangnya, misalnya ada yang sudah bekerja, ada yang masih pengangguran, masih lulus sekolah dan sebagainya, itu sangat beragam. Maka di sini BK ini perlu masuk melihat tadi si objek yang ada di dalam pendidikan non formal ini sangat beragam, perlu adanya pemahaman terkait warga belajarnya sehingga dapat diciptakan strategi atau pemberian layanan yang tepat untuk mereka. Nah, untuk kegiatannya itu bisa dalam ranah pribadi, sosial, belajar, karir, atau karir tertentu. Jadi kita mengatakan karir tertentu itu kalau ada yang sudah bekerja. Misal si A ini dia nggak sekolah karena dulu nggak punya biaya. Dia buka all shop. Dia buka all shop, oh oke laris. Dia sukses di situ, dia sudah ada karir di sini dan tapi dia belum punya ijazah, dia masih pengen dong ya kayak orang lain gitu loh ya, ya sukses ya punya ijazah dan menempuh pendidikan. Akhirnya ikutlah kegiatan ini, dia tapi punya karir tertentu gitu loh, dia sudah ada karirnya. Kalau yang masih karir ini mungkin masih pengembangan dan belum punya gambaran, masih dia yang masih untuk memilih. Kalau yang ini sudah memiliki karir tertentu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga tutor di sini perlu punya bekal terkait karakteristik perkembangan warga belajarnya. Jadi tahu karakteristik mulai dari usia sekian sampai sekian itu tahu karakteristik. Jadi harus belajar psikologi perkembangan. Karena apa? Ketika menghadapi warga yang usianya 20 tahun dengan warga yang 40 tahun, cara menyampaikan materinya juga harus berbeda. Karena apa? Faktor usia gitu loh. Ada yang sekali diajarkan dia langsung nyaut karena masih muda, masih oke. Nah, kalau sudah agak tua, tentunya agak lemot, agak mikirnya agak lama jadinya. Nah, ini kan ada strategi tertentu yang akan ditetapkan oleh si tutor yang akan dipilih. Nah, ini dengan bekal pengetahuan terkait karakteristik perkembangan warga belajar, tutor lebih mudah tatkala menentukan metode pembelajarannya. Dan di sini tutor juga penting untuk paham berkenaan dengan prosedur pelayanan BK karena tentunya yang dihadapi itu manusia, pasti dia punya masalah. Ya, mungkin bisa dari belajar, karir, sosial ataupun pribadi. Ini ya tutor harus bisa untuk mendampingi terlebih dahulu karena layanan BK ini juga terintegrasi dengan pendidikan itu tadi. Kalau mungkin sudah nggak bisa dilaksanakan oleh tutor, bisa diminta tolongkan atau alih tangankan kepada konselor seperti itu. Oke, selanjutnya ada pendidikan informal. Jadi, pendidikan informal ini, oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, ini ada pendidikan informal ya. Pendidikan informal ini dalam undang-undang ini juga dicantumkan bahwasannya pendidikan keluarga dan lingkungan ini sebagai basisnya. Jadi bagaimana si anak, ini kan berarti tujuannya adalah untuk anak ya. Anak yang dikatakan di sini adalah PAUD. Tujuannya ini sangat penting di mana adanya proses pendidikan yang dilaksanakan di keluarga dan juga lingkungan. Karena kalau hanya di sekolah, ya itu kurang maksimal gitu loh. Namanya anak baru lahir kan nggak mungkin langsung dimasukkan ke sekolah. Tentunya ya keluarga sebagai madrasah yang pertama seperti itu. Nah, ini tujuan dan sistem penyelenggaraannya. Ini nanti sangat urgent kalau kegiatan BK masuk atau terintegrasi dengan pendidikan informal ini. Kenapa kok begitu? Karena tentunya dalam mendidik anak, orang tua akan melaksanakannya dengan beragam. Jadi antara orang tua yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama cara mendidiknya. Nah, jadi sebenarnya perlu adanya sosialisasi kepada orang tua bagaimana cara mendidik anak. Karena yang namanya orang punya anak itu kan juga kadang punya pekerjaan, kadang juga dia yang punya sifat yang otoriter, kadang dia yang terlalu memanjakan. Nah, ini sebenarnya lewat unit-unit
dari masyarakat atau lingkungan ini diadakan sosialisasi kepada orang tua agar mengerti bagaimana cara mendidik anak atau memperlakukan anak sejak dini seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini sebenarnya PAUD itu ada yang informal, masuk ke informal dan non formal. Ketika PAUD itu membentuk lembaga atau ada yayasannya, berarti dia non formal. Kadang ada PAUD yang diselenggarakan di desa, hanya PAUD, berarti dia masuk informal. Kalau ada lembaganya, berarti dia non formal. Jadi apa yang harus dilaksanakan? Adanya kemitraan dengan orang tua siswa. Jadi yang memberikan pendidikan itu harus bekerja sama dengan orang tua. Guru PAUD-nya harus bekerja sama dengan orang tua. Karena apa? Ya itu tadi dilaksanakan di rumah juga. Misal di sekolah itu meminta anak untuk dididik untuk belajar sholat. Nah di rumah orang tua itu tidak pernah menyuruh anaknya sholat, apalagi anaknya ketika nggak sholat nggak pernah dinasihati, ini tidak akan maksimal kan. Jadi harus sejalan gitu loh. Ya di sekolah disuruh sholat, diajari sholat, di rumah juga harus dipantau sholatnya. Nah ini kan berhasil kalau seperti ini. Tidak kok setengah-setengah. Kemudian orang tua harus dilibatkan pada semua aktivitas sekolah. Sehingga interaksi antara sekolah dan keluarga terjalin dengan baik. Bentuk pelibatan bisa melalui pertemuan orang tua pada hari pertama masuk sekolah. Sebenarnya sebelum hari pertama masuk sekolah, harusnya orang tua itu ketika mendaftarkan anaknya itu sudah diwawancara, ada kesepakatan bahwasanya nanti akan ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Kalau orang tua diundang harus datang. Seperti itu. Karena ini jangan yang siswanya kalau untuk PAUD ini. Jadi orang tuanya juga harus siap. Jangan hanya siswanya, oh siswanya sudah bisa baca, oke, masuk. Tidak. Tapi orang tuanya sanggup nggak mendampingi anaknya juga, begitu loh. Kemudian menjadi inspirator bagi siswa dengan hadir sebagai narasumber. Nah, kadangkala orang tua ini disuruh menjadi narasumber atau memberikan nasihat lah untuk anaknya. Bisa dibuatkan kegiatan parenting dan orang tua ini akan diminta untuk mengisi, ya memberikan nasihat, memberikan apapun, itu anak akan sangat bangga. Oh ini orang tuaku, misalnya seperti itu. Yang lagi ngomong itu papa mamaku misalnya, dan ini bisa dijadwalkan. Ada pentas pada akhir tahun ajaran yang dihadiri orang tua, guru, dan masyarakat. Ini kalau kalian pernah nonton ya di Upin Ipin kan ada yang waktu itu orang tuanya diundang, siswanya disuruh pentas. Oh saya tahu Upin Ipin karena anak saya suka nonton. Dan ini saya contohkannya. Ini tuh berarti memberikan, istilahnya memberikan ruang kepada anak yang diakui oleh masyarakat. Jadi orang-orang juga nonton mereka. Mereka akan merasa bangga. Oh aku dilihat sama tetanggaku, sama Pak Lurah, dan mereka akan terpupuk rasa percaya diri. Istilahnya anak itu dihargai, diberikan apresiasi seperti itu. Kemudian ada pelatihan orang tua. Ini yang saya maksudkan tadi, mungkin bisa dari lembaga terkait, bekerja sama dengan kelurahan atau desa, memberikan pelatihan kepada orang tua bagaimana mendidik anak. Orang tua itu kadang tidak paham bahwasanya cara mendidiknya itu kurang tepat. Karena ini basicnya adalah keluarga ya. Jadi sehingga ya antara satu keluarga dengan yang lain itu kan tidak sama cara memperlakukan anaknya. Ada yang sangat memanjakan, ada yang terlalu keras, ada yang mencuekkan anaknya, misalnya seperti itu. Jadi perlu adanya misalnya mama-mama muda ini diberikan pelatihan terkait hal tertentu, misalnya pola-pola pengasuhan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itulah tadi sekilas materi dari pendidikan atau esensi bimbingan konseling. Jadi bagaimana sih esensi itu kan semacam apa ya, nuansa bimbingan konseling dalam jalur pendidikan baik dari formal, non formal dan informal. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.